Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan, umur yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Dan di antaranya juga nikmat yang harus selalu untuk kita syukuri, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada bangsa kita ini. Itu perlu untuk kita syukuri. Namun perlu digarisbawahi bahwa mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada bangsa kita ini harus dilakukan dengan senantiasa berislam itu sendiri. Al-istislamu lillahi bitauhid. Sebagaimana Islam itu sendiri merupakan agama semua nabi dan rasul. Dan inilah yang didakwahkan kepada umat-umat mereka. Beristislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa, dengan senantiasa mentauhidkannya. Inilah hakikat kemerdekaan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, taat kepadanya, patuh, tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kemerdekaan yang sebenarnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Nah, hakikat kemerdekaan dapat dirasakan ketika kita merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya dirayakan dalam satu hari saja. Kita rayakan setiap harinya. Upayakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Karena hakikat kemerdekaan bagi orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ayyuharriral insan min at-ta'abbudi aw at-ta'alluqi bil bashar.
membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari ketergantungan terhadap sesama manusia. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung, yang maha kuasa untuk memberikan segala kebutuhan-kebutuhan yang ia butuhkan. Bahkan ayyuharriral insan minat ta'alluqi bil makhluk, membebaskan, memerdekakan manusia dari ketergantungan kepada sesama makhluk. Seorang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya, apapun yang terjadi pada dirinya, dia yakini bahwa semuanya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap apa yang Allah kehendaki bagi kita, pasti ada hikmah di baliknya. Pasti ada hikmah di baliknya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat mulia ketika kita sama-sama selalu berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengangkat kejahilan yang ada di dalam diri kita, khususnya berkenaan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah perkara yang paling utama, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid yang disyarah oleh Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah, wa hadhihi laysat kullaha min al-ilmi bil hukmi syar'i lianna laysat kulluha wa hadhihi laysat kulluha min al-ilmi bil hukmi syar'i lianna ilmi anna hadha ar-rajula qabilun lid-da'wati bil-lin wa hadha qabilun lid-da'wati bi-shiddah wa hadha 'indahu 'ilmun yumkinu an yuqabalani bishubhat amrun zaidun ala al-ilmi bil hukmi syar'i wa kadzalika al-ilmu bit-turuqi allati tajlibu al-mad'uwina kat-targhibi bikadza wa at-tashji' ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qatala qatilan falahu salabuhu au bitta'alifi فالنبي صلى الله عليه وسلم بالتأليف فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى 100 بعير فهذا كله من الحكمة فالجاهل لا يصله للدعوة وليس محمودا وليست طريقته الرسول صلى الله طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. Naam, barakallahu fiik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan penjelasannya berkenaan dengan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Ala basirah ini yang mendasari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Apa yang kita sampaikan harus didasari dengan ilmu. Dan ilmu
yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat basirah, wa hadhihi laysat kulluha minal ilmi bil hukmi syar'i. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini dengan basirah atau dengan ilmu bukanlah semata-mata ilmu tentang hukum syar'i saja. Bukan tentang materi atau konten yang akan kita sampaikan saja. Memang itu ilmu yang paling utama. Tetapi ala basirah juga termasuk lianna ilmi anna hadha ar-rajula qabilun lid-da'wati bil-lin. Ya. Jadi di antara maksud dengan basirah adalah hikmah di dalam berdakwah. Hikmah di dalam berdakwah, di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang dai harus mengetahui bahwa di antara orang yang dia dakwahi bisa jadi di antara mereka qabilun lid-da'wati bil-lin. Dia baru bisa mendengarkan atau menerima dakwah ketika dakwah itu disampaikan dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Sementara wa hadza qabilun lid-da'wati bisyiddah. Sementara yang lain harus dengan ketegasan. Harus dengan ketegasan. Dan ada juga model yang lain, wa hadza indahu ilmun yumkinu an yuqabilani bisyubuhat. Ada juga jenis manusia yang dia sudah punya dasar-dasar ilmu yang mungkin dia sudah pelajari dari tempat yang lainnya, atau dia memiliki syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Bisa jadi ketika didakwai, bisa jadi ketika disampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dia menimpali dengan syubhat-syubhat yang ada di kepalanya. Jadi ilmu ala basirah bukan hanya sekedar konten materi yang akan kita sampaikan, tetapi pengetahuan kita tentang siapa yang akan kita dakwahi, ini juga yang dimaksud dengan ad-da'watu ala basirah. Dakwah yang didasari dengan ilmu. Bukan ilmu terhadap materinya saja, tetapi termasuk juga ilmu terhadap siapa yang akan kita dakwai. Makanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita ingatkan ad-da'watu bil hikmah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Al-hikmatu fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan perkara yang tepat di waktu yang tepat dengan metode yang tepat pula. Nah, ini ilmu. Kita harus tahu kapan waktunya tepat untuk menyampaikan dakwah, untuk menasihati saudara-saudara kita. Dengan metode yang tepat, dengan cara yang tepat. Dengan cara yang tepat pula. Ini juga merupakan ilmu yang harus kita pahami dalam rangka ad-da'watu ila syahadati an la ilaha illallah. Mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Dan ketiga hal tersebut, melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat, tidak bisa dilakukan wa arkanuha al-ilmu wal-hilmu wal-anat. Tidak bisa dilakukan kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Ada rukunnya, baru kemudian kita bisa berdakwah dengan hikmah. Rukunnya yang pertama ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Baik ilmu kita tentang syariat yang akan kita ajarkan
yang akan kita sampaikan, yang akan kita dakwahkan. Begitupun ilmu kita tentang siapa yang akan kita dakwai. Ya, tentang siapa yang akan kita dakwai, sehingga kita bisa memilih metode-metode yang lebih tepat, yang lebih dekat, yang lebih mendekatkan orang tersebut untuk mendengarkan dakwah yang kita sampaikan. Ya, di samping itu rukunnya yang lain al-ilmu, sabar. Sabar. Al-ilmu itu ghayatun fis sabr. Puncaknya kesabaran. Seorang dai di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala harus sabar. Harus sabar. Tidak boleh tergesa-gesa. Tidak boleh al-ajalah. Tidak boleh tergesa-gesa di dalam dakwahnya. Pertama kali dia sampaikan, belum didengarkan, sampaikan untuk kedua kalinya. Masih seperti itu, sampaikan untuk ketiga kalinya. Masih seperti itu, sampaikan terus. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai keputusannya Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Sampai maut menjemput kita. Sampai maut menjemput kita. Sebagaimana ini merupakan tugasnya para anbiya, tugasnya rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada manusia. Ada di antara manusia yang mengijabah dakwanya, dan ada di antara manusia yang tidak mengijabah dakwah mereka. Itu sudah sunnatullah. Itu sudah ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan. Ada yang beriman, ada yang tetap kufur. Ada yang tetap kufur. Namun dakwah kepada la ilaha illallah harus selalu kita dakwahkan, harus selalu kita sampaikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan amrun zaidun alal ilmi bil hukmi syar'i. Ini perkara tambahan. Ya, perkara tambahan tentang ilmu kita berkenaan dengan hukum syar'i. Jadi seorang dai ketika menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, harus tahu karakter mereka, harus memahami karakter mereka, sehingga ketika kita menyampaikan al-haq tersebut bisa diterima dengan baik. Karena jangan sampai ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita sampaikan betul adalah kebenaran, tetapi karena kebenaran itu disampaikan dengan metode yang tidak tepat, sehingga membuat mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lari dari la ilaha illallah. Orang lari dari dakwah tauhid, mengajak manusia untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Asy-Syarih Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa al-jahil la yasluhu lid-da'wah. Seorang yang jahil, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia jahil tentang hukum syar'i yang akan disampaikan, tentang hukumnya Allah Subhanahu wa taala yang akan dijelaskan kepada manusia, ataupun dia jahil berkenaan dengan hikmah di dalam berdakwah, sehingga dia sembrono di dalam berdakwah, tergesa-gesa di dalam berdakwah, tidak mengikuti metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, tidak mengikuti metodenya para as-salaf di dalam berdakwah, maka yang seperti ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, li'annal jahil yufsidu aktsara mimma yuslih. Orang yang jahil ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jahil berkenaan dengan hukum syar'i ataupun jahil dalam berdakwah kepada manusia dengan hikmah, yufsidu aktsara mimma yuslih, akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar
dibandingkan kebaikan yang akan dia hasilkan. Akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada perbaikan yang dihasilkan. Kalau dakwah kebenaran ini disampaikan tidak didasari dengan ilmu. Nah. Qauluhu ana wa man ittaba'ani dzakaru fiha ra'yaini. Al-awwalu ana mubtada'un wa khabaruha ala basiratin wa man ittaba'ani ma'tufatun ala ana ay ana wa man ittaba'ani ala basiratin ay fi ibadati wa da'wati. Al-thani ana tawqidun lidh-dhamiril mustatir fi qawlihi ad'u ay ad'u ana ila Allah wa man ittaba'ani yad'u aidan ay qala hadhihi sabili ay kul hadhihi sabili ad'u ila Allah wa yad'u man ittaba'ani wakilana ala basiratin. Naam, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh rahimahullahu taala melanjutkan menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Yang berdakwah di atas basirah didasari dengan ilmu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Atau siapa saja yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan ayat yang mulia ini, dzakaru fiha ra'yain. Para ulama kita menyebutkan ada dua pendapat. Ketika menganalisa potongan ayat yang mulia ini berdasarkan kaidah ilmu nahwu. Ya, berdasarkan kaidah ilmu nahwu atau analisis gramatikal dalam bahasa Arab. Jadi ini dua pendapat, bukan pendapat yang diperselisihkan, tidak. Jadi maknanya bisa yang pertama, bisa yang kedua. Nah, karena analisisnya adalah analisis bahasa. Analisis bahasa. Dan dua-duanya benar. Yang pertama, ana mubtada'un wa khabaruha ala basirah. Wa man ittaba'ani ma'tufatun ala ana ay ana wa man ittaba'ani ala basiratin ay fi ibadati wa da'wati. Pendapat yang pertama, kata ana mubtada'un adalah mubtada'. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini subjek. Dia posisinya subjek. Dan khobarnya atau predikatnya adalah ala basiratin. Di atas ilmu, di atas basirah. Sedangkan kalimat wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, ma'tufatun, dia disambungkan kepada ana. Maka maknanya kalau seperti ini, aku wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku sama-sama di atas basirah. Dakwahnya di atas basirah. Baik dalam ibadah, begitupun di dalam berdakwah. Baik di dalam ibadah, begitupun di dalam berdakwah. Ibadahnya didasari dengan basirah, didasari dengan ilmu. Begitupun ketika dia berdakwah, juga didasari dengan ilmu, juga didasari dengan basirah, yang mencakup paling tidak dua hal. Basiratin, dia ilmunya terhadap syariat yang akan dia dakwahkan. Kemudian basiratun bihalil mad'u, dia juga berilmu tentang kondisi orang-orang yang dia dakwai. Ini yang pertama. Kemudian ats-tsani ana
taukidun lid-dhamiril mustatir fi qawlihi ad'u. Pendapat yang kedua ana adalah taukid, penegas. Penegas bagi dhamir mustatir, kata ganti tersembunyi. Bagi dhamir mustatir, kata ganti tersembunyi. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ad'u. Aku berdakwah, aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, ad'u ana ilallah wa man ittaba'ani yad'u aidan ilallah. Ya, maknanya adalah aku yang mengajak manusia kepada Allah, begitu juga yang mengikuti aku, para pengikutku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sifatnya taukid. Aikul hadhihi sabili. Jadi maknanya secara umum, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ilallah wa yad'u man ittaba'ani wa kilana ala basirah. Naam. Aku mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun orang-orang yang mengikutiku juga mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya, baik itu aku dan orang-orang yang mengikutiku, sama-sama mengajak manusia kepada Allah didasari dengan basirah. Jadi, kalau diteliti dari segi ilmu nahwu, analisis gramatikalnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dua-dua tadi bisa kita gunakan di dalam memahami ayat yang mulia tersebut. Nah, barakallahu fikum. Lanjut. Qauluhu wa subhanallahi ay wa subhanallahi an akuna ad'u ala ghairi basiratin. Wa i'rabu subhan maf'ulun mutlaqun amiluhu mahdhufun taqdiruhu usabbihu. Sedikit melanjutkan sebelum. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa subhanallahi an akuna ad'u ala ghairi basirah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, an akuna ad'u ala ghairi basirah. An akuna ad'u ala ghairi basirah. Yang namanya manusia tetap ada kemungkinan dia mengajak manusia yang lain, tapi tidak didasari dengan basirah. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita ingin berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahmid, bertasmiyah, membaca basmalah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari basmalah yang kita ucapkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap awal kegiatan yang ingin kita lakukan, ya, di luar dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya sangat erat kaitannya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'nya di situ isti'anah. Ba'nya di situ isti'anah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, makna ba'nya di situ meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ada juga yang memaknainya dengan ba' yang lain, musahabah misalnya. Tetapi mereka punya tujuan. Kenapa kemudian mereka memaknai ba'nya di situ musahabah, bukan isti'anah? Nah, mereka ada tujuannya. Tapi yang dipahami kebanyakan oleh ahlus sunnah wal jamaah, ba'nya di situ isti'anah. Kemudian setelah bismillah ada di situ ismillah.
ismillah. Ismul mufrad, ism itu isim mufrad. Disandarkan kepada isim ma'rifah. Yaitu lafzul jalalah. Ismullahil a'zam. Disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Yang paling mulia. Di dalam ilmu tata bahasa, begitupun di dalam ilmu usul fiqh, di dalam bab al-am wal khas, kita akan mendapatkan salah satu siyagul am, salah satu bentuk sigohnya al-am, umum, adalah al-mu'arraf bil idafah mufradan kana au jam'an. Dia mu'arraf isim, baik isim mufrad atau isim jama'. Isim mufrad atau isim jama' disandarkan kepada isim mu'arraf. Ya, disandarkan kepada isim mu'arraf. Contohnya tadi, ismullah yadullu 'alal umum. Ini menunjukkan keumuman. Ini menunjukkan keumuman. Apa maknanya? Ketika kita membaca bismillah. Bismillah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melakukan sesuatu, itu seakan-akan kita minta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan semua nama-namanya Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidahnya baik dari kaidah bahasa, begitupun dari kaidah usul fiqh, yadullu 'alal umum. Itu menunjukkan keumuman. Belum lagi kalau kita menjelaskan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalamnya ada 3. Dan ini di antara nama Allah yang paling mulia. Allah yang pertama, ya, al-ma'budu bihaqqin. Al-ma'budu bihaqqin, mahabbatan wa ijlalan wa ta'zima. Itu maknanya Allah. Yang disembah dengan hak, dengan benar. Harus didasari dengan kecintaan. Didasari dengan pengagungan. Dan didasari dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala semulia-mulianya. Ini makna dari Ismullahil A'zam, Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya, kalau kita mungkin menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah. Tapi Ar-Rahman sama Ar-Rahim, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 2 nama Allah yang sangat mulia. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya berasal dari kata rahmat. Berasal dari kata rahmat yang artinya Allah Maha merahmati. Allah Maha merahmati. Namun ada perbedaan antara makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pertama ditinjau dari segi syumuliyatul makna. Kandungan makna di dalamnya. Kandungan makna di dalamnya. Kalau kita melihat kembali kepada kaidah di dalam bahasa Arab, kita akan temukan ada berapa huruf di dalam kalimat Rahmanun. Ada berapa huruf? Rahmanun. Ada berapa hurufnya? Ikhwah, ra, ha, mim, alif, nun. Ada 5? Ada 5 huruf. Rahimun ada berapa huruf? 4. Di dalam kaidah, ada kaidah di dalam bahasa Arab yang menyebutkan ziyadatu al-mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Tambahan pada bangunan kata itu menunjukkan tambahan pada makna. Atau dengan kata lain, tambahan pada bangunan kata itu menunjukkan makna yang lebih umum. Itu menunjukkan makna yang lebih umum. Maka maha rahmatnya, maha merahmatinya Allah Subhanahu wa ta'ala pada nama Ar-Rahman itu umum, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada semua makhluk, kepada jin, kepada manusia, muslim, kafir, Allah rahmati mereka semua. Dan termasuk dalam
namanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Orang-orang kafir itu seandainya tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah bisa hidup di dunia. Mereka tidak akan pernah bisa menikmati dunia. Itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa Ar-Rahman rahmanud dunya wal akhirah. Rahmanud dunya wal akhirah. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Dan ini meliputi semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perbedaan. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini namanya Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan khusus. Allah Maha merahmati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an disebutkan wa kana bil mu'minina rahima atau rahmana. Rahima, bukan rahmana. Nah, ini menunjukkan bahwa kemaha rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Khusus bagi orang-orang yang beriman. Ditinjau dari yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min haitsu ta'alluq, dari segi keterkaitannya, Nama Allah Ar-Rahman yata'allaqu bisifatiz dzatiyah. Bisifatiz dzatiyah. Nama Allah Ar-Rahman itu berkenaan dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kalau nama tersebut terkait dengan sifat zatnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut. Terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak membedakan dengan satu dengan yang lainnya. Adapun Ar-Rahim yata'allaqu bisifatil fi'liyah. Dia berkenaan dengan atau berkaitan dengan sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya ketika nama itu berkaitan dengan sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah merahmati yang Allah kehendaki dan Allah tidak merahmati siapa yang Allah tidak kehendaki. Jadi kurang lebih ya perbedaan antara makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya dari segi syumuliyatul makna dan dari segi at-ta'alluq keterkaitan. Dan lihat ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa kita ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal perkara-perkara yang akan kita lakukan, apalagi menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, ada makna tauhid di dalamnya. Kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menjamin, apalagi dalam ladang dakwah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang bisa menjamin apa yang disampaikan ini semuanya adalah perkara yang benar? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa apa yang kita sampaikan, meskipun niat kita berdakwah kepada Allah, siapa yang menjamin bahwa semua yang kita sampaikan itu adalah kebenaran? Semoga dengan keberkahan, dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keberkahan dari ilmu yang kita sampaikan. Jangan berpikir bahwa keberkahan itu hanya maknanya ketika ilmu itu disampaikan, dia dipahami secara sempurna. Bisa jadi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan ada kekeliruan di dalamnya. Di antara makna keberkahan adalah ketika kita dipalingkan dari kekeliruan tersebut. Ketika kita dipalingkan dari kekeliruan tersebut dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seakan-akan menyebutkan semua nama-namanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna.
maka hendaknya kalian berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Lebih mendekatkan kita kepada terkabulnya permohonan, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid di dalamnya makna penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat terkandung di dalamnya. Ketika kita di awal kegiatan yang akan kita lakukan atau selalu kita lakukan, kita awali dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bimbingan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Jadi kita dengarkan terlebih dahulu azan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan sedikit sebelum melaksanakan salat Isya berjamaah. Barakallahu fikum. Nah, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Wasilka. Qauluhu wa ma ana minal musyrikin mahalluha mimma qablaha fil ma'na tawqid lianna tauhida ma'nahu nafyu syirk. Nah. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh melanjutkan dengan menyempurnakan makna ayat yang dibawakan wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin mahalluha mimma qablaha fi ma'na at-tawkid atau fil ma'na tawkidun lianna at-tauhida ma'nahu nafyu syirk. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ana minal musyrikin," dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidaklah termasuk hamba-hamba yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kalimat yang mulia ini ya dari kalimat sebelumnya adalah penegas makna. Menegaskan maknanya. Ya, sebagaimana wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Kenapa? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena makna tauhid itu sendiri adalah nafyu syirk. Penafian atau penolakan terhadap kesyirikan. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa dakwah dan tauhid itu tidak bisa kita pisahkan. Ya, tidak bisa kita pisahkan. Tauhid itu tidak akan sempurna kecuali dibarengi dengan dakwah kepadanya, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba ketika memahami bahwa kewajibannya yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah barang pasti dia ingin kenikmatan tersebut juga dirasakan oleh saudara-saudaranya. Sehingga kalau betul-betul dia mentauhidkan Allah dan merasakan nikmatnya iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mengajak khususnya orang-orang terdekatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya untuk merasakan nikmat yang sama. Dan ini di antara yang pernah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di sini ya, juga berarti kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk an-naqs, segala bentuk kekurangan. Di mana diajarkan untuk bertasbih, mengucapkan subhanallah dan berlepas diri sepenuhnya dari segala bentuk kesyirikan kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara pilar akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Nah, fadal. Qala mu'allif rahimahullah وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita manhaj di dalam berdakwah. Mengajarkan kepada kita manhaj Nabi di dalam berdakwah yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu taala anhu ilal Yaman, untuk berdakwah ke Yaman. Ya, di sana beliau selain dari menjadi seorang dai, beliau juga menjadi seorang qadhi. Menjadi seorang qadhi, juga menjadi seorang muallim yang mengajarkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan manhaj di dalam berdakwah kepada sahabatnya yang mulia. Ya, yang diutus ke Yaman itu ada 2 sahabat. Ada 2 sahabat. Yang pertama Mu'adz bin Jabal, yang kedua adalah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Mu'adz bin Jabal diutus ke Son'a, ya salah satu kota di negeri Yaman. Son'a wa man haulaha, dan sekitarnya. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari diutus ke Aden. Ya, diutus ke Aden dan sekitarnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan manhaj di dalam berdakwah kepada sahabatnya yang mulia ini. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz bin Jabal ini ikhwah, ya, min fuqaha'is sahabah. Jadi secara keilmuan tidak diragukan. Secara keilmuan tidak diragukan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi di sini bukan mengajarkan tentang ilmu syar'i kepadanya. Nabi mengajarkan manhaj di dalam berdakwah. Maka Nabi mengajarkan kepada beliau, menyampaikan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada satu kaum, mereka itu adalah ahlul kitab. Mereka itu adalah ahlul kitab. Ya, kalau disebut ahlul kitab, imma Nasara atau Yahudi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, falyakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadata an la ilaha illallah. Hendaknya yang paling pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka, engkau ajak mereka, apa yang paling utama adalah bersyahadat bahwa la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain, At-Tabrani kalau tidak salah, ila tauhidillah. Ajak manusia kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Inilah manhaj dakwah para anbiya. Dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Yang diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi hikmah di dalam berdakwah, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita meninggalkan metodenya Nabi di dalam berdakwah sehingga kita memutuskan sesuatu berdasarkan dengan hawa nafsu kita. Oh, menurut saya ini yang lebih tepat. Saya memulai dengan ini dulu, itu yang lebih tepat. Tidak. Hikmah di dalam berdakwah mengikuti metodenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita merasa lebih hikmah di dalam berdakwah dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang lebih hikmah di dalam menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik metode, sebaik-baik manhaj di dalam berdakwah ketika kita kembali kepada manhajnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diajarkan kepada sahabatnya. Dakwah kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Ajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain setelah itu. Maka di sini disebutkan fa inhum ata'uka lidzalika. Kan ada syaratnya. Di sini syartiyah, kalau mereka sudah mentaatimu pada dakwah yang pertama untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka annallaha aftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru ajarkan kepada mereka salat. Allah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat di siang dan di malam hari. Diajarkan kepada mereka perkara ibadah jasadiah yang paling utama. Yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan. Kemudian fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan. Kalau mereka sudah mentaatimu, sudah mengikutimu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mereka dan mereka taat salat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka membayar zakat. Membayar zakat. Baik zakat harta ataupun zakat fitri. Ini kewajiban bagi kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat harta ketika terpenuhi syaratnya, maka wajib untuk dikeluarkan. Bagaimana modelnya yang diajarkan manhajnya Nabi di dalam berzakat? Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang-orang yang Allah karuniakan harta kepada mereka, kemudian dikembalikan, dibagikan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Maka di antara sunnahnya sebenarnya di dalam mengeluarkan zakat, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh mencari tempat untuk mengeluarkan zakat. Keluarkan zakat itu di tempat kita. Kalau di kampung kita. Kalau di RT kita. Supaya semua mendapatkan. Bayangkan kalau zakat yang kita keluarkan, zakat fitri atau zakat mal misalnya, dikumpulkan semua, berkumpul di Jakarta. Berkumpul di Jakarta. Dan dibagikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin di Jakarta saja. Maka apakah yang di luar Jakarta akan mendapatkan manfaat dari zakat yang kita keluarkan, yang kita bayarkan? Tidak.
Maka Nabi mengajarkan, tu'khadhu min agniyaihim. Ambil dari orang-orang yang Allah lebihkan harta di antara mereka. Nah, kemudian di antara mereka juga kembalikan harta tersebut. Jadi kalau di kampung, misalnya ada panitianya, kalau yang menggunakan panitia, maka jangan mengambil dari luar. Kumpulkan dari kampung tersebut, dan jangan dibagikan ke keluar kampung tersebut. Nanti kalau misalnya sudah tidak ada orang fakir, orang miskin di kampung tersebut, silahkan bagi di luar. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Fa inhum ata'uka lidzalika wa iyyaka wa karaima amwalihim. Ya, ketika mereka sudah taat ya pada perkara-perkara yang disebutkan sebelumnya, maka hendaknya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan harta-harta mereka. Apa yang diamanahkan kepada kita, maka kita harus penuhi amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kenapa ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena wattaqi da'watal madlum. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang-orang yang terzalimi itu tidak ada perantara antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan terjemahan ayat yang mulia ini, hadis yang mulia ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya manhaj di dalam berdakwah. Berkenaan dengan penjelasan Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang mulia ini, insyaallah taala kita akan sama-sama membaca, sama-sama mempelajarinya di pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.